Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Akbar. Perkenalkan nama saya Aldila Zufar dengan NIU 461102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai SL in Practice untuk chapter 6 dan chapter 7. Bagian pertama, kita diminta untuk membuat laporan dari semua acceptable transaksi yang ada. Yang kita butuhkan ada Trans April, Employees, Company Debt, dan Acceptable Goods. Nah, di sini yang pertama kita harus memperhatikan hubungan antara Trans April dan Acceptable Goods itu di bagian goods-nya, di mana di acceptable goods ini goods itu ada 4 ya, dan kita lihat di sini di bagian table layout-nya, di sini codes-nya adalah length-nya 7, sedangkan di acceptable codes di sini length-nya adalah 50. Nah, karena ada perbedaan, maka kita diperlukan untuk mengtrimnya untuk agar length-nya sama, yaitu kita mengambil 4 gitu. Nah, itu dengan cara add new expression. Ini saya sudah buat sesuai dengan tutorial yang kemarin sudah dibuat di kelas dengan nama code sub acceptable untuk default value-nya seperti ini. Kemudian untuk di bagian Trans April juga demikian. Di sini di bagian ini juga sudah dibuat code sub April. Di sini bisa kita klik default value-nya juga sama seperti yang tadi. Gitu. Nah, terus kemudian kita juga akan menyambungkannya dengan employees. Nah, di employees ini kita menyambungkannya itu di bagian card 6. Nah, di card 6-nya itu untuk di sini tertulis bahwa length-nya adalah 16. Gitu. Sedangkan di Trans April dia length yang dimiliki dari card 6 itu adalah 19. Maka dari itu, di sini kita perlu melakukan alt trim di bagian card 6 ini. Jadi, take new expression, di sini kita bisa tulis card 6 trim untuk default value-nya itu substr. Nah, kemudian untuk card 6 ini ada totalnya 16 digit ya. Kemudian kita tulis. Baik, di sini sudah muncul untuk card 6 trimnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat relasi. Nah, relasinya itu antara Trans April dengan Acceptable Goods, di mana dari Trans April ini kita klik, kemudian kita relate tables. Nah, di sini sudah ada hubungan dengan Acceptable Goods dari tutorial yang kemarin. Di sini kita bisa tambahkan Acceptable Goods. Nah, setelah itu dari yang bagian code sub April ini kita hubungkan dengan code sub Acceptable. Kemudian finish. Nah, dari sini kemudian yang di sini kita bisa hapus ya karena sudah tidak dibutuhkan. Kemudian dari sini kita tambahkan add column, from table-nya kita pilih acceptable codes, kita pilih yang ini. Kemudian oke. Nah, dari sini muncul, di sini ada 4 baris yang kosong, kita bisa hilangkan dengan cara klik kanan, add quick filter, kemudian not equal. Nah, dari sini kita bisa pindah menjadi tabel baru, yaitu dengan klik data, extract data, kemudian to-nya kita tulis sebagai Trans April subtitle. Nah, dari sini selanjutnya kita analisis ada berapa sih total transaksinya, itu ada 186 records gitu. Setelah itu kita akan menghubungkannya dengan tabel employee dan tabel company department. Nah, itu dengan cara kita klik di sini, kemudian data, kemudian relate tables. Nah, dari sini bisa kita sambungkan saja. Kemudian di sini kita tambahkan untuk employees, kemudian company debt. Nah, untuk di sini tadi kita ingat ya karena ada perbedaan length, maka kita sudah melakukan alt trim, sehingga di bagian sini untuk yang card 6 trim kita sambungkan dengan card 6 yang di employees, kemudian dari employees ke company debt kita hubungan antara M61 dan departemen 41. Baik, terus finish. Kemudian uh, dari sini kita akan mengekstraknya, kemudian kita pilih fields. Nah, di sini kita tentukan kolom maaf. Di sini kita extract fields, kita pilih kolom-kolom yang diinginkan sesuai dengan soal yang ada. Employee names itu ada first name, last name, kemudian credit card number itu ini, kemudian department itu from table kita ganti menjadi company debt, kita pilih ini, kemudian acceptable amount-nya kita ambil dari sini, kita pilih amount, terus kemudian date-nya, codes, dan description. Kemudian oke. Satunya ini kita tulis acceptable trans
Baik, klik OK. Nah, di sini muncul daftar sesuai yang diinginkan soal nomor satu. Kita cari count records-nya, totalnya ada 186 records. Kemudian kita diinstruksikan untuk mengekspornya sebagai Excel. Di sini data, export to other application, kemudian view, di sini kita pilih Excel, kemudian tool-nya kita samakan saja, by, kemudian OK. Nah, kemudian kita bisa cek. Nah, di sini sudah muncul untuk contohnya. Untuk nomor selanjutnya, di sini kita diinstruksikan untuk mencari transaksi yang tidak ada indikasi di acceptable atau unacceptable dan memerlukan adanya approval. Nah, di sini pertama-tama kita klik Trans April, kemudian kita klik data, kemudian delete tables. Nah, dari sini kita sudah terlihat ya ada hubungannya antara unacceptable dan acceptable. Nah, kemudian di edit view filter kita bisa tuliskan pertama acceptable ini sama dengan ketik spasi tutup and dari yang unacceptable kemudian ini kita verify terus dan oke. Okay. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menjadikannya eh, sebagai tabel baru. Sebelumnya kita mungkin bisa hitung terlebih dahulu count records ada berapa. Jadi sini totalnya membutuhkan approval itu ada 88 transaksi. Kemudian untuk nomor 3 kita diinstruksikan untuk ekstraknya menjadi tabel baru, di mana di sini kita ekstrak data, kemudian itu baik. Setelah itu kita diinstruksikan untuk mencari employees yang memiliki credit cards unacceptable. Di sini sesuai tutorial yang telah kita laksanakan sebelumnya, ada 7 employees, di mana sedangkan total employees keseluruhannya ada 200 employees. Maka dari itu bisa langsung 7 bagi 200, di mana total presentasenya itu sekitar 3,5%. Terus kemudian untuk yang nomor 5, bagaimana kita dapat melakukan report dari hasil yang kita lakukan tadi. Baik, untuk melakukan reportnya, kita membuka file ini, kemudian kita data, kemudian kita pilih report. Untuk headernya, kita bisa tulis yang, yang April 2003. Lalu untuk outputnya, kita submit file, kemudian kita HTML, untuk name-nya kita samakan seperti itu. Kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa cari sini, kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk notify lewat email, itu kita bisa lakukan dengan cara klik tools, kemudian notify by email, dan di sini bisa kita tuliskan sendernya siapa, passwordnya siapa, kemudian mailbox nya dikirimkan ke siapa, subjeknya bagaimana, kemudian attachment di sini kita bisa pilih file yang ingin dikirimkan. Kemudian apabila dengan metode ini tidak bisa dilakukan, Bang William bisa melakukannya secara manual di email yang ada di seperti Gmail dan lain-lain. Selanjutnya kita akan lanjut ke chapter selanjutnya. Ya, saya akan melanjutkan untuk exercise berikutnya dari chapter 7. Ya, untuk yang pertama kita membuka yang transaksi Mei, kemudian transaksi Mei all. Kemudian di sini kita melakukan profile, jadi data, kemudian statistikal, kemudian profile. Kemudian di sini kita cari. Baik, jadi di sini untuk highest-nya itu ada 1999 dan minimumnya atau lowest-nya itu ada 5,83. Selanjutnya untuk yang kedua, kita mencari duplicates di class number.
Baik, kita kembali. Kemudian kita analyze, look for duplicates. Untuk duplicate fontnya kita pilih class number. Oke, di sini sebagai nah, di sini totalnya ada 188 duplicates. Nah, kemudian kita coba untuk classify-nya. Jadi kita di sini, kemudian kita analyze, dan kita classify, dan untuk classify on-nya kita pilih class number. Oke, kemudian total field setting amount, kemudian di sini oke. Nah, di sini bisa terlihat ya. Jadi untuk class number total countnya berapa, persennya berapa. Di sini juga kita bisa merubahnya untuk di sini outputnya kita ganti menjadi file tabel, kemudian di sini hmm, itu, oke. Nah, di sini juga bisa terlihat sebagai tabel, jadi total countnya berapa, persennya, dan amountnya dan lain. Untuk yang ketiga, berikut untuk yang ketiga, itu kita akan memanfaatkan dua tabel yang utama dari Transmay All sama Employees May Corrected. Nah, di sini untuk Transmay All-nya ini, apabila kita melakukannya dari awal, di sini untuk card number-nya ini, credit card number-nya akan terdapat perbedaan di beberapa data ya. Jadi masih ada yang termuat spasi dengan lainnya. Kemudian di sini kita perlu melakukan uh, trim, yaitu dengan cara quick edit, table layout, dan di sini nanti kita bisa add a new expression. Di sini kita membuat CCN corrected dengan default value seperti ini. Jadi memastikan bahwa value yang ada di kolom CCN itu merupakan angka semua, nggak ada spasi gitu. Selanjutnya, setelah kita melakukan membuat CCN corrected ini, kita mengekstraknya menjadi tabel baru, merapikannya sesuai dengan tutorial yang ada, menjadi demikian. Nah, dari tabel ini yang akan nantinya dihubungkan dengan employees make corrected. Nah, akan tetapi apabila kita melihat di sini, tabel layout, di bagian CCN corrected-nya itu lengthnya masih 22, di mana kita tahu kalau sektorial itu length dari card number itu 16. Maka dari itu, kita akan membuat new expression seperti yang telah saya buat, namanya seperti demikian, kemudian default value-nya substr outrim CCN corrected 1,16. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan relatable dengan cara klik ini, kemudian data relatable, kemudian kita add table, kita pilih employees make corrected. Nah, setelah itu di sini kita akan menghubungkan dari card number ini ke card number. Kemudian finish. Nah, setelah itu di sini kita akan langsung mengekstraknya menjadi XML dengan cara extract to other application. Di sini kita fields, kita pilih dulu ini sebagai XML. Kemudian export fields, di sini kita pilih sesuai yang diinstruksikan, yaitu employee name. Jadi kita dari sini first name sama last name. Kemudian card number, kita pilih yang sudah dirapikan, kemudian amount. Oke, kemudian kita di sini tulis dia sebagai oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa coba buka transcript file. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita juga bisa mencoba membukanya dengan Microsoft Edge. Nah, tampilannya seperti ini ya.